Tahu gimana buat Riko? Itu di belakang gua ada proyektor XGMI Halo Plus GTV. Ini tuh proyektor flagship gitu buat bikin kalian punya bioskop. Kalau misalkan kalian lihat ini mungkin kayak nggak terlalu gede ya, tapi ini tuh gede banget guys. Kalau misalkan gua lihat ke sebelahnya, gila kan? Gede banget itu ukuran gue sama ini screen gitu. Dan ini ya akan jadi sangat make sense kalau misalkan kita pengen punya screen dengan ratusan inch gitu ya ukurannya ketimbang beli TV langsung. Ya kayak gini jadi enak. Dan tembok gue ini tuh warnanya tuh abu tua. Kayak gini warnanya gitu. Dan dia tetap bisa pop up warnanya. Dan bayangin kalau misalnya kita punya tembok putih ataupun layar screen putih gitu ya. Itu warnanya juga bakal lebih cakep lagi gitu. Jadi langsung aja kita review. Oke, ini penampakannya ya dari si XGMI Halo Plus tadi. Dia cukup compact gitu ya, kecil dibandingkan dengan proyektor yang dulu gitu ya, yang gede-gede bongsor. Ini cukup kecil dan gak terlalu berat juga. Ada di sekitar 1,6 kilo. Dia tuh resolusinya Full HD. Karena kalau misalkan di proyektor ya kita akan ngelihat tuh dia dari jarak jauh. Jadi dengan setting screen segede tadi gitu ya, dan jarak nonton kita sekitar 2-3 meter, itu masih sangat-sangat aman dan tidak terasa pecah sih gambarnya. Dengan 700 ISO lumens. Dia tuh udah support HDR10 juga, makanya kalau misalkan kita setel gitu ya, video HDR kayak gini, cakep banget. Dengan refresh rate 60 Hz. Dan dia tuh ini juga tuh ada mode gamingnya. Jadi kalau misalkan kita nanti colok dia ke PS gitu ya, misalkannya colok via HDMI, kita bisa bikin dia latensinya jadi lebih rendah. Bisa di bawah 27 millisecond. Dan dia juga ada speakernya. Nanti kita bisa tes ini nice banget. Suara speakernya kenceng banget, ada subwoofernya juga, dan udah di support sama Harman Kardon ya untuk si speakernya. Nggak sampai situ, dia juga tuh ada baterainya. Jadi kalau misalkan ini kita cabut, ya udah, dia tetap nyala. Dan baterai itu bisa bertahan 3-4 jam tergantung video apa yang kita play. Kalau misalkan HDR terus ya pasti dia akan jauh lebih boros gitu ya. Tapi ekspektasinya satu film panjang penuh tuh dia masih sisa gitu loh. Jadi mungkin bisa 1,5 film, tapi kalau nonton anime mungkin bisa sampai 5 atau 8 episode kali ya. Di portnya ada DC-in yang tadi kita buat colokin si power supply-nya. Dan juga HDMI port yang udah support EARC. Tinggal colok HDMI, nah nanti outputnya itu bisa lewat si HDMI-nya ini gitu. Jadi dia udah support buat ngasih quality audio lah kasarannya. Ada USB juga gitu ya kalau misalkan kalian pengen colok via USB untuk ngeplay media gitu di sini. Dan juga headphone jack. Misalkan kalian pengen private entertainment gitu ya, main games ini pakai headphone, kalian lebih suka main game FPS gitu misalkan, ya tetap bisa gitu. Dan juga Bluetooth, karena ya kita bisa jadi dia sebagai speaker portable. Enak banget kan? Sangat-sangat multifungsi dan pastinya kalau misalkan cuma play lagu doang, baterainya akan jauh lebih hemat lagi. Oh ya, tadi tuh baterainya kapasitasnya 60 Wh. Dan ini tampilan fisiknya gitu ya, kita bisa ngelihat ada kayak jaring-jaring dan itu tuh adalah tempat speakernya. Jadi bahkan berasa stereonya dan omninya gitu ya, dia akan menyebar ke seluruh arah. Di bagian depan selain ada ya kamera untuk projecting ini gitu ya, ada juga kamera kecil di bawah. Ini fungsinya buat dia ngebaca sebagai sensor. Jadi kalau misalnya kita geser kayak gini, kalian lihat, dia akan langsung menyesuaikan ke bentuk temboknya. Jadi kalian miring akan dia bikin lurus lah gitu. Dan juga termasuk autofocusnya dia akan langsung autofocus. Terus di bagian atas kita bisa ngelihat ada beberapa tombol touchscreen. Jadi tuh kayak buat play pause video ataupun musik dan juga ngegede kecilin volume. Sama di bagian bawah ada mount buat ke tripod dan juga ada kaki ini yang bisa kita naikin buat bikin ya nge-adjust levelnya dia lah. Ya udah, ketika kita nyalain dia akan langsung minta kita login ke Google karena dia emang ya kayak Smart TV lah kasarannya gitu. Dan setelah kita login ya kita bisa mengakses layaknya dia Smart TV. Mau langsung ke YouTube, jadi bisa nge-play YouTube gitu ya dari HP. Kan nice banget kan? Dan juga kita dapat remote-nya kayak gini. Dia warna putih ya. Dia bisa atur beberapa hal dan di sini udah ada beberapa tombol shortcut kayak YouTube, Netflix sama Prime Video. Walaupun nanti di aplikasinya kita bisa ngeliat ada beberapa pilihan lagi sih yang lain. Udah support microphone juga ya di mic-nya gitu. Jadi kita bisa ngomong lewat sini nanti setelah udah di-setting si Google-nya. Atau gede kecilin volume dan ya udah ini sih kayak analog gitu ya. Ini enak banget juga empuk dipencetnya. Ya udah seenak itu sih di play-nya gitu. Kita bisa langsung ke YouTube kayak gini gitu di play. Dan juga karena udah connect gitu ya ke ekosistem Google, kalau misalnya kalian punya Google Assistant, biasa kalian semacam kayak OK Go terus matiin lampu ataupun apa, itu bisa juga. Atau misalkan dia pengen kita pakai OK Google gitu, terus kita bikin dia pengen mati setelah 2 jam atau pengen dia ngasih alarm gitu ya, bisa layaknya Google Assistant. Dan menunya sangat intuitif ya dan sangat mudah sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat, kita pengen nyeting picture-nya gitu ya, dia punya beberapa preset kayak gini, ataupun kita bisa atur brightness, kontras, ataupun sharpness sesuka kita. Nah kayak tadi gue bilang, ini kan gue temboknya abu tua, tapi warnanya masih pop up. Sekarang gue akan ganti bawa dia ke tembok putih, tapi dia ada sinar matahari dari luar. Kayak gini. Oke, lihat nih, ini kondisi terang banget di siang bolong, jendela dibuka, jebret. Ini tajam banget guys, kalau misalkan kalian lihat. Lihat tuh, ini gue deketin. Tajam banget ini. Lihat ini kondisi. Nah, ini terang banget. Tentang siang bolong gitu. Bahkan sinar di luar agak reduce karena si HP gue kan nyesuaiin sama brightness si proyektornya gitu. Gila kan? Enak banget, kalian pengen entertainment siang hari kayak gini, gak usah takut karena tinggal mantap sih. Ya kan?
Asik banget. Jadi ya kalian pengen bawa dimanapun ini masih sangat-sangat capable lah. Tapi ya pastikan kalau misalkan kalian wah sangat outdoor gitu, ya itu pasti akan was out lah, akan mulai hilang gitu kan. Tapi kalau misalkan masih indoor di siang hari itu masih sangat-sangat aman banget. Dia bisa dipakai ya layaknya TV yang kita pakai sehari-hari. Dan ini kualitas speakernya. Itu kencang banget. Kalau misalkan di ruangan ya, ruangan gua kan cukup besar walaupun nggak gede-gede amat gitu, sekitar 5 kali 5 meter. Itu lu speaker 50% aja itu udah kencang banget sih guys. Dan itu bassnya enak banget, dan ketika gua paksa ini ke 100% gitu ya, gua pentokin ke 100%, gue yakin kalau misalkan kalian punya cafe itu akan mengcover semua cafe. Karena emang sekencang itu, dan bassnya sama sekali nggak akan pecah. Jamin deh, karena dia ada subwoofernya juga. Nice banget, enak banget sih. Ini buat entertainment. Apalagi kalau misalkan kalian gantung dia mount di atas gitu. Itu makin mantep lagi, karena suaranya akan makin omni lagi, akan makin berasa surround lah. Walaupun emang sebenarnya cuma dari satu alat ini doang gitu. Jadi super nice, gue sangat-sangat puji untuk bagian speakernya. Karena ya audio bagian terpenting ya dari sebuah entertainment audiovisual gitu. Dan ini gaming modenya gitu ya. Ketika kita nyalain dia ke mode low latency, nyaman sih. Ya layaknya kayak lagi main di TV gitu. Jadi gue bisa menikmati game gue dengan nyaman lah. Ditambah dengan speaker tadi gitu yang mantap. Kesimpulan gimana? Ya ini emang kalau misalkan kalian di rumahnya punya berencana gitu ya, pengen punya screen yang besar yang source-nya adalah proyektor, ini bisa jadi investasi banget sih. Ya walaupun mungkin buat beberapa orang ini harganya cukup tinggi gitu ya, tapi ya ini kan seharga TV HDR juga. Gue tahu nggak bisa disamain sama TV, fungsinya beda, tapi kalau misalkan kalian pengen screen 100 inch gitu, 200 inch, ya proyektor jadi hal yang affordable, toh bisa dibawa-bawa juga, toh plus speaker yang mantap juga. Kan kita kan beberapa kali kan suka dengerin juga pakai speaker Harman Kardon tuh yang bulat kayak gitu ya. Ya ini sama enaknya gue bisa bilang. Ya ada banyak positif negatif yang mungkin kalian bisa pertimbangkan lah ketika kalian ingin berinvestasi audiovisual gitu ya dengan membeli si XGMI ini. Dan dia pun barangnya udah resmi sama Denka Pratama gitu ya distributornya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada kerusakan, ada garansi, mereka bisa bertanggung jawab juga gitu kan. Jadi aman lah, ini bukan barang yang kayak tiba-tiba datang ke kita terus kita nggak tahu siapa yang punya gitu. Mantap, link di bio, komen aja gimana pendapat kalian. Itu ya, semua manfaat. Nuhun.